Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nuratu Solihah dengan MPM 21140700011. Di sini saya akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran. Langsung memasuki pada materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran, kedua ada macam-macam metode pembelajaran di PAUD, kemudian ada penerapan metode pembelajaran sesuai rancangan kegiatan, dan yang terakhir kesesuaian metode dan media pembelajaran di PAUD. Untuk yang pertama, mengenai pengertian metode pembelajaran. Menurut Fathur Rahman Kukuh 2007, metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun dalam kaitannya dengan pembelajaran, metode didefinisikan sebagai cara-cara menyajikan bahan pelajaran pada peserta didik untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam pembelajaran adalah keterampilan memilih metode. Nah, dalam pemilihan metode terkait langsung dengan usaha-usaha guru dalam menampilkan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran diperoleh secara optimal. Selanjutnya kita akan memasuki pada materi macam-macam metode pembelajaran di PAUD. Kira-kira ada berapa macam ya? Nah, macam-macam metode pembelajaran di PAUD ada 8. Yang pertama, metode bercerita, kemudian ada demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, bermain peran, karya wisata, proyek, dan eksperimen. Untuk metode bercerita, menurut Kurenton dalam Michel Henniger tahun 2009, bahwa bercerita sangat penting dalam pengembangan kemampuan, terutama kemampuan berbahasa untuk anak usia dini. Nah, metode bercerita atau storytelling ini mampu memberikan pemahaman kepada anak dengan mudah, karena cerita merupakan cara ampuh untuk mendidik anak agar dapat menerima pesan moral yang disampaikan melalui cerita. Seperti yang diungkapkan oleh Asfan Diar dalam Muhammad Abdul Latif, bahwa anak dapat dipengaruhi dengan sangat mudah melalui cerita ataupun dongeng. Oleh sebab itu, pesan moral seperti sikap yang baik atau buruk, balasan yang didapat ketika berbuat buruk dapat disisipkan melalui cerita. Adapun manfaat yang diperoleh dari bercerita, yang pertama, dapat menanamkan sikap jujur, kesetiaan, empati, keramahan, ketulusan, dan hal-hal positif yang lainnya. Mampu memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. Memberikan pengalaman belajar untuk berlatih mendengarkan apa yang disampaikan. Memungkinkan anak mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor anak. Dan mampu mengembangkan dimensi imajinasi anak serta perasaan anak. Pada metode yang kedua yaitu metode demonstrasi. Nah, demonstrasi digunakan untuk menunjukkan atau memperagakan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Dengan metode demonstrasi ini, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Siswa juga bisa mengamati dan memperhatikan apa yang diperlihatkan selama pelajaran berlangsung. Kemudian metode bercakap-cakap. Pengertian metode bercakap-cakap dari Depdikbud adalah suatu cara penyampaian bahan pengembangan yang dilaksanakan melalui cakap-cakap dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan guru atau antara anak dengan anak. Manfaat dari bercakap-cakap meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kemampuan berbahasa secara ekspresif, menyatakan pendapat, menyatakan perasaan, menyatakan keinginan dan kebutuhan misalnya. Selanjutnya yaitu metode pemberian tugas. Pada metode pemberian tugas, menurut Mamonto tahun 2020 adalah salah satu metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran baik dalam bentuk tugas-tugas di sekolah maupun di rumah untuk melatih tanggung jawab anak,
dan melatih seberapa besar sih pemahaman anak terhadap materi yang diberikan. Kemudian pada metode bermain peran. Metode bermain peran ini mendramatisasikan cara tingkah laku di dalam hubungan sosial dan menekankan kenyataan anak diurut sertakan dalam memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial. Bermain peran dilakukan untuk mengembangkan daya imajinasi, kemampuan berekspresi, dan kreativitas anak yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada di cerita. Selanjutnya ada metode karya wisata. Kata karya wisata berasal dari kata karya dan wisata, yang artinya kata karya, kerja, dan wisata berarti pergi. Dengan demikian, karya wisata berarti pergi bekerja. Nah, metode karya wisata adalah cara pembelajaran melalui kunjungan secara langsung ke objek-objek lingkungan kehidupan anak yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Di dalam karya wisata ini, anak dilatih inderanya untuk memiliki kemampuan dalam mengamati. Untuk selanjutnya, yaitu metode proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang terdiri atas rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, dengan menggunakan objek alam sekitar maupun kegiatan sehari-hari. Metode proyek merupakan cara pengajaran yang melibatkan anak dalam belajar memecahkan masalah dengan melakukan kerjasama dengan anak yang lainnya. Masing-masing melakukan bagian pekerjaannya secara individual atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan. Untuk yang terakhir yaitu metode eksperimen. Eksperimen merupakan pemberian pengalaman nyata kepada anak dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamati hasilnya. Metode eksperimen adalah cara menyajikan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan metode pembelajaran sesuai dengan rancangan kegiatan. Yang pertama pada metode bercerita. Penerapan metode bercerita untuk anak usia dini juga harus memperhatikan tingkatan usia anak. Misalnya, anak usia 5-6 tahun, waktu untuk bercerita anak sekitar 10-15 menit. Pemilihan tema dan judul cerita harus tepat untuk penanaman moral yang akan disampaikan kepada anak. Serta suasana dalam bercerita juga harus diperhatikan agar hal yang ingin disampaikan dapat dipahami anak dengan baik. Selain itu, keterampilan guru dalam bercerita juga harus diperhatikan, sebab melalui keterampilan guru dalam bercerita, anak-anak akan tertarik jika guru bercerita dengan pengolahan suara serta bahasa tubuh yang menarik. Contoh penerapan metode bercerita pada pembelajaran yaitu bercerita tentang daur hidup binatang, karena dengan tema binatang kemudian ada kisah kejujuran, suka menolong, suka memberi, dan tidak sombong untuk mengembangkan jati diri anak. Selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Contoh penerapan pada metode demonstrasi dalam rancangan kegiatan yaitu seperti mendemonstrasikan cara membuat bentuk ikan dari kertas origami, menunjukkan cara mencuci tangan yang benar, menunjukkan cara menggosok gigi yang benar, dan lain-lain. Adapun tujuan penggunaan metode demonstrasi ini, yang pertama untuk mengajarkan suatu proses ataupun prosedur yang harus dimiliki peserta didik atau yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. Dan yang ketiga, mengembangkan penggunaan bahasa, pengamatan, pendengaran, dan penglihatan para peserta didik secara bersama-sama. Selanjutnya pada metode bercakap-cakap. Nah, ada 3 bentuk penerapan metode bercakap-cakap. Yang pertama, bercakap-cakap bebas. Artinya tidak perlu menentukan topik pembahasan, walaupun sedapat mungkin dikaitkan dengan tema. Peran guru di sini sebagai pembimbing supaya percakapan tidak kacau dan dapat memotivasi anak maupun memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada anak untuk berekspresi, berbicara secara bebas. Yang kedua, bercakap-cakap menurut pokok bahasan. Pokok bahasan yang menjadi topik percakapan disesuaikan dengan tema pembelajaran yang dipilih. Misalnya tentang kendaraan, tanaman, binatang,
atau situasi lingkungan sekitar mendekat dengan lingkungan kehidupan sehari-hari anak. Kegiatan bercakap-cakap menurut pokok bahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang suatu pokok bahasan agar anak dapat mengungkapkan pendapatnya terhadap suatu objek berdasarkan pengamatan inderanya maupun pengalamannya. Kemudian yang ketiga yaitu bercakap-cakap dengan menggunakan gambar seri. Kegiatan bercakap-cakap berdasarkan gambar seri adalah suatu kegiatan percakapan yang dilakukan guru kepada murid dengan bantuan buku gambar seri. Yang selanjutnya yaitu metode pemberian tugas. Penerapan metode pemberian tugas pada rancangan kegiatan bisa berupa kegiatan mencocok, menggambar, mewarnai, menghitung, bilangan, mengerjakan puzzle, menulis sebuah kata ataupun kalimat, dan juga yang lain-lain. Selanjutnya pada metode bermain peran. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan metode bermain peran dalam rancangan kegiatan di TK adalah bermain peran sebagai pemberi jasa seperti dokter, tukang pos, tukang sayur, dan sebagainya. Selanjutnya, metode karya wisata. Penggunaan metode karya wisata dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan oleh para pendidik PAUD dengan alasan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu objek terlampau besar. Di sini yang dimaksudkan, misal di dekat sekolah sedang diadakan perbaikan jalan di mana sebuah mesin giling tentunya tidak dapat dibawa ke dalam kelas karena terlampau besar. Oleh karena itu, peserta didik diajak untuk mengamati di luar kelas. Nah, yang kedua yaitu objek terlampau berat. Nah, seperti contoh yang pertama tadi mengenai mesin giling, karena beratnya tentu saja mesin giling itu tidak dapat diminta untuk masuk di dalam halaman sekolah. Yang ketiga yaitu objeknya akan mengalami perubahan jika dipindahkan dari tempatnya. Misalnya, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, di mana guru akan memperlihatkan dan mengajarkan tanaman yang biasa dinamai dengan putri malu. Nah, karena tanaman ini jika disentuh sedikit saja akan tertutup atau mengatup daun-daunnya sehingga tidak dapat lagi dilihat bagaimana tanaman itu sesungguhnya. Oleh karena itu, agar keasliannya dapat diamati dengan baik, peserta didik harus dibawa ke kebun ataupun tegalan atau lapangan yang dimana putri malu itu tumbuh. Yang keempat, objeknya hanya berbahaya jika dibawa ke dalam kelas. Misalnya, guru akan mengajarkan jenis-jenis binatang buas. Tentunya guru tidak akan membawa harimau, singa masuk ke dalam kelas. Karena seandainya hal itu dapat dilakukan, tetapi faktor keamanannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Binatang-binatang itu terlalu buas untuk dibawa begitu saja ke tempat-tempat umum. Selanjutnya yaitu metode proyek. Nah, metode proyek merupakan salah satu cara pemecahan masalah yang diterapkan secara luas dalam setiap pemecahan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya masalah menyiapkan sarapan, masalah membersihkan lantai, masalah merapikan tempat tidur, masalah bertanam bunga, masalah menjamu tamu, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, pada penerapan metode proyek ini dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran, seperti proyek membuat minuman teh, proyek menanam tanaman dengan baik, proyek membuat kolam ikan dari bahan bekas, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu metode eksperimen. Penerapan metode eksperimen pada anak usia dini dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan dan melalui pembiasaan agar anak mengalami prosesnya secara langsung. Hal itu dilakukan agar anak tidak hanya mengetahui hasilnya saja, tetapi juga dapat mengerti proses dari kegiatan yang dilakukan. Metode eksperimen adalah cara memberikan pengalaman kepada anak di mana anak memberikan perlakuan terhadap sesuatu dan mengamati akibatnya. Misalnya, balon ditiup, warna dicampur, air dipanaskan, tanaman disirami ataupun tanaman yang tidak disirami, dan yang lain-lain. Oke, selanjutnya kita memasuki pada kesesuaian metode dan media pembelajaran di PAUD. Nah, di sini telah ada gambar buku cerita, kemudian ada gambar berseri, wayang, alat peraga, boneka jari, dan boneka tangan.
Kira-kira ini sesuai dengan metode apa ya media ini? Nah, ternyata sesuai dengan metode bercerita. Selanjutnya, di sini ada gambar berseri dan juga pengalaman. Ini kira-kira masuk pada metode apa ya? Oke, di sini termasuk pada metode bercakap-cakap. Karena bercakap-cakap itu mampu mengembangkan pengalaman yang telah dilalui anak, disampaikan dan dibahas dalam percakapan. Ada pula menggunakan media cerita berseri. Oke, selanjutnya ada gambar alat peraga, kemudian ada buku, ada pensil, ada alat peraga yang lainnya seperti gigi. Nah, ini kira-kira untuk metode pembelajaran apa ya? Nah, ini termasuk metode pembelajaran demonstrasi karena mendemonstrasikan cara gosok gigi yang benar. Nah, mendemonstrasikan cara menulis kata ataupun kalimat, mendemonstrasikan cara melipat sebuah kertas origami dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada gambar yang atas termasuk pada metode pemberian tugas, di mana anak diberikan tugas. Nah, medianya bisa berupa kertas, alat mewarnai, juga ada lembar kreativitas dan lain sebagainya. Untuk gambar yang bagian bawah, di sini ada media bermain peran. Jadi ini termasuk pada metode bermain peran. Nah, ada media bentuk rumah yang mana di dalamnya ada miniatur orang-orangan yang dimainkan oleh anak-anak. Kemudian ada pula permainan edukatif seperti mainan masak-masakan, dokter-dokteran, tukang, dan lain sebagainya. Terus ada juga yang menggunakan panggung boneka. Di sini untuk bermain drama atau bermain peran. Selanjutnya, nah yang bagian atas adalah media dari metode Koek, yang mana medianya menggunakan balok, kemudian menggunakan kayu atau bahan alam. Ada yang menggunakan lingkungan di sekitar atau benda-benda yang dapat digunakan. Selanjutnya yang terakhir bagian bawah itu termasuk media dari metode eksperimen. Nah, misal pada eksperimen telur mengapung, maka media yang dibutuhkan yaitu telur, air, dan gelas. Terus ada pula eksperimen pencampuran warna, maka membutuhkan air, pewarna, kertas, dan wadah air. Nah, adapun eksperimen lain juga bisa dilakukan dalam pembelajaran PAUD. Baik, itu yang dapat kita bahas. Terima kasih, sampai jumpa.